Tes. Halo teman-teman semuanya. Suara aku udah kedengeran belum? Halo, tes tes. Oke, kedengeran ya? Oke deh teman-teman. Iya, oke. Halo semuanya. Selamat malam ya. Kita ketemu lagi di Jumat malam ini. Oke, seperti biasa ya, kalau ketemu aku berarti ini waktunya kita buat belajar matematika ya, teman-teman ya. Oke deh, kalau udah masuk, kita mulai aja untuk hari ini belajarnya. Oke, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Baik? Ya, kebetulan aku lagi di luar ya teman-teman ya, jadi semoga sinyalnya baik-baik aja malam hari ini ya. Oke, kabarnya baik ya? Oke, baik ya. Tuh, tipe kah itu? Ya, iya baik ya. Oke, oke. Ya, teman-teman, jadi oke. Nah, ini aku coba share screen dan bikin notes baru ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Jadi, hari ini seperti biasa kita akan belajar matematika ya. Nah, coba absen dulu ya. Udah pada siap belum belajar malam hari ini? Coba absen dulu ya. Oke, ada pada siap ya, udah pada standby. Jangan lupa siapin catatan kalian, karena hari ini kita bakal belajar suatu konsep yang penting banget gitu ya di dalam matematika dan pasti keluar di SNBT ya. Nah, aku udah spill juga di grup ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa ya, teman-teman ya? Nah, kita akan belajar tentang materi SNBT. Nah, kalau kemarin itu kan kita udah belajar tentang bilangan ya. Nah, tentang bilangan. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan persamaan garis lurus. Ya. Oke, persamaan garis lurus, teman-teman. Oke, mungkin beberapa dari kalian udah familiar gitu ya, persamaan garis lurus itu kayak gimana. Nah, tapi sebelum kita bahas soal, kita perlu ngerti dulu nih terkait dengan fundamental atau konsepnya. Karena seperti yang aku bilang ya, yang namanya SNBT dan PK, itu yang diuji itu bukan hanya kalian hafal rumusnya, tapi ya terkait dengan bagaimana kalian tuh bisa mengerti terkait dengan konsep-konsep dasarnya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar terkait persamaan garis lurus gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan aku tanya nih teman-teman ya, persamaan garis lurus itu terbentuk dari persamaan yang bentuknya tuh kayak gimana ya? Nah, kalau kalian inget dulu banget gitu ya, aku pernah ajarin yang namanya persamaan linear. Oke, persamaan linear. Ada yang masih inget nggak ciri-ciri dari persamaan linear itu kayak gimana, teman-teman? Nah, ini Eh, kita hmm? Y sama dengan MX plus N. Y sama dengan MX plus N. Ya, oke, itu bentuk umumnya ya. Biasanya aku nggak pakai N sih, biasa pakai C ya. Oke, ini boleh. Ini adalah bentuk umum dari persamaan linear. Nah, tapi oke, ini adalah bentuk umumnya dan ini benar, teman-teman, gitu ya. Tapi kalau misalkan aku tanya ciri-cirinya, kalian harus tahu juga ya. Jadi, persamaan linear itu punya ciri-ciri. Nah, ya, variabelnya satu, variabelnya bisa lebih dari satu, ya. Tapi, nah, pangkat terbesarnya adalah satu, ya. Jadi itu ciri-cirinya. Pertama-tama, kalian harus kenal dulu persamaan linear itu yang kayak gimana. Persamaan linear itu ciri-cirinya adalah dia punya variabel. Gitu ya. Variabel itu artinya dia punya huruf. Nah, hurufnya itu bisa lebih dari satu ya. Jadi variabelnya itu bisa banyak gitu ya. Ada mungkin ada X, ada Y, ada Z itu nggak masalah. Jadi variabelnya itu bisa banyak. Tapi yang perlu kalian ingat baik-baik gitu ya, yang namanya persamaan linear itu cirinya tuh satu teman-teman. Jadi dia itu adalah si variabelnya ini gitu ya, memiliki memiliki pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya itu adalah pangkat satu gitu. Nah, sekarang kenapa ya persamaan linear ini gitu ya?
dia ini identik kita kenal sebagai persamaan garis lurus. Gitu. Nah, karena apa teman-teman? Karena kalau misalkan kalian punya persamaan linear, ini kalian gambarkan, gitu ya, pasti gambar yang terbentuk itu adalah garis lurus. Nggak akan membentuk yang lain, gitu ya. Jadi, kalau kita punya persamaan linear, itu ketika kita gambarkan, pasti membentuk garis lurus ya. Nggak akan membentuk hal yang lain, gitu ya. Makanya persamaan linear ini identiknya sama persamaan garis lurus. Karena ya ketika digambarkan itu memang akan membentuk garis lurus, gitu ya. Nah, sekarang kita review sedikit terkait dengan cara gambar. Emangnya kalau misalkan kita punya persamaan gitu ya, kita bisa gambarin? Jawabannya, kita selalu bisa menggambarkan sebuah persamaan atau sebuah fungsi gitu ya. Misalkan aku punya persamaan gini, Y sama dengan yang sederhana dulu ya, teman-teman ya, 2x ditambah 1 gitu. Nah, kalau aku tanya sama kalian, ini persamaan linear bukan? Persamaan linear. Persamaan linear. Kalian bisa tahu karena bentuknya itu ya gini, dia punya variabel. Dan kalau aku tanya, ini adalah persamaan berapa variabel? Satu. Satu variabel? Dua. Satu, satu. Satu apa dua nih jadinya? Satu. Oke. Nah, jangan bingung ya. Variabel itu adalah hurufnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat bentuknya begini, tinggal lihat aja ada berapa huruf gitu ya. Nah, ini kan ada dua huruf ya, ada X dan Y. Maka kalian bisa sebut dia sebagai persamaan linear dua variabel. Kenapa dua variabel? Karena ada variabel X, ada variabel Y, teman-teman, gitu ya. Tapi kenapa dia persamaan linear? Karena kalau kalian perhatiin di sini, gitu ya, gimana si variabelnya itu punya pangkat berapa? Ini pangkat 1, ini pangkat 1. Gitu ya. Jadi pangkat tertingginya itu pangkat 1. Jadi dengan kata lain, kalau pangkat tertingginya bukan pangkat 1, misalkan di sini 2 gitu ya, berarti ya dia udah bukan persamaan linear. Kita sebut dia sebagai persamaan kuadrat gitu ya. Nah, tapi kita akan belajar persamaan kuadratnya nanti aja, teman-teman, karena itu butuh satu hari sendiri ya. Nah, jadi ini adalah persamaan linear dua variabel ya. Kalau aku tambahin di sini ada ditambah 5Z gitu ya. Berarti kalian tahu ini adalah persamaan linear tiga variabel karena ada tiga huruf di sana. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman buat review gitu ya. Kalau kita punya sebuah persamaan atau kita punya sebuah fungsi, teman-teman, maka persamaan dan fungsi ini selalu bisa kita gambarkan, gitu ya. Even dia fungsi yang aneh, misalkan logaritma, ln, apapun itu, pokoknya bisa kita gambarin, gitu ya. Dan kalau untuk persamaan linear, itu bentuk yang paling sederhana. Nah, kita coba gambarin ya. Ada yang tahu nggak cara untuk menggambar sebuah persamaan linear itu kayak gimana? Ada yang ingat? Nah, ini aku ajarin cara gambarnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian, oke, kalau misalkan kalian punya sebuah persamaan linear gitu ya, cara gambarnya gimana? Nah, ini ada yang bilang jadikan salah satunya 0. Kalau jadikan salah satunya 0 itu bisa, tapi itu akan lebih tepat kalau misalkan X-nya itu 0, Y-nya 0 gitu ya. Nah, ini kamu sedang menggambarkan apa? Kamu sedang menggambarkan titik potong terhadap sumbu X dan Y ya. Nah, ini aku bahas, teman-teman. Jadi di sini kita akan pilih beberapa titik ya. Jadi nggak cuma 0 aja. Nah, jadi caranya itu adalah kalian tentuin si X ini gitu ya. Kalian mau isi dengan angka berapa, teman-teman ya. Nah, misalkan di sini kita pilih yang kecil-kecil aja ya. Misalkan kita pilih dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Di sini ada berapa titik tuh? Ada 5 titik ya. Nah, kalau misalkan mau gambar garis, untuk si X ini tuh sebenarnya bebas gitu ya. Kalian mau pilih angka berapapun tuh boleh. Semakin banyak yang kalian pilih, nanti gambar garisnya tuh makin bagus gitu ya. Tapi karena ini contoh aja, kita ambil di 5 titik aja ya, teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu adalah tentuin dulu nih, kalian mau gambar berapa titik. Gitu. Misalkan di sini kita gambarin 5 titik aja ya. Nah, terus ini bebas ya. Kalian boleh nentuin terserah kalian.
Tapi yang di Y sini, itu harus menyesuaikan dengan persamaan yang kalian punya. Nah, ini sekalian kita belajar juga ya. Jadi, kalau gitu, untuk yang Y di sini, gimana cara nentuinnya? Cara nentuinnya adalah kalian substitusi nilai X sama dengan min 2 ke dalam persamaannya. Nah, jadi kalian substitusi aja min 2-nya. Kalian akan dapat nilai Y-nya berapa nih? Ya, min 3 ya. Tiga. Nah, maka ketika X-nya min 2, maka Y-nya itu adalah min 3. Nah, ini ada yang bingung nggak? Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Nah, terus kalau misalkan Y-nya, kalau misalkan X-nya itu min 1, kita coba lagi gitu ya. Berarti ketika X-nya itu min 1, nah, Y-nya itu juga adalah min 1. Satu. Oke, kalau X-nya 0 berapa guys? Satu. 1. Kalau X-nya 1, 3. Dan kalau X-nya 2 adalah 5. Ya. Nah, ini kalian udah tahu semua berarti ya. Nah, jadi, ini itu yang akan kita jadikan sebagai apa gitu ya? Yang akan kita jadikan sebagai titik-titik koordinat yang mau kita bikin. Jadi kita akan dapat, oh iya, yang namanya titik koordinat itu selalu X, Y ya, teman-teman ya. Nah, kayak gini. Jadi, yang pertama kalian dapat di min 2, min 3 gitu ya. Terus yang di sini kalian akan dapat di min 1, min 1. Yang di sini kalian dapat 0,1. Ini dapat 1,3. Dan ini dapat 2,5 ya. Dan titik-titik inilah yang akan kita gambarkan gitu ya di dalam ya gambar kita seperti itu. Nah, ini sekalian kita review ya buat teman-teman yang mungkin lupa cara gambarin titik dan menentukan titik koordinat. Nah, anggaplah ini titik koordinatnya. Sumbu koordinatnya kayak gitu ya. Kalian tahu ya, sumbu koordinat itu ada Y sama ada X. Nah, ini jangan pernah lupa ya, dan harus sudah di luar kepala. Di sebelah kiri min X ya, di sebelah bawah itu min Y. Nah, sekarang harus ingat juga nih, kalau kalian punya min 2, min 3, maka titiknya ada di mana? Titiknya itu ada di X-nya itu min 2, berarti kita cari X min 2 nih. 0, min 1, min 2, gitu ya. Kemudian Y-nya itu di min 3, berarti Y-nya di bawah ya. Min 3, min 1, min 2, min 3. Nah, ini kalian bisa gambar lebih bagus dari aku ya, teman-teman ya. Jadi di sini katakan min 2, dan di sini katakan dia min 3. Gitu ya. Nah, jadi titiknya ada di mana? Tinggal kalian hubungkan garis, putus-putus gitu ya. Nah, maka pertemuan mereka berdua adalah di sini, teman-teman. Oke ya. Coba sampai sini dulu untuk menentukan posisi dari titik koordinat. Ada yang mau tanya nggak? Oke, bisa ya. Nanti kalau ada yang bingung, bilang aja, teman-teman. Jadi, yang di sini itu, dia adalah titik min 2, min 3. Ya, oke. Berarti yang lain itu caranya sama aja, ya. Misalkan min 1, min 1. Berarti X-nya itu ada di min 1. X-nya ada di min 1. Dan Y-nya itu juga ada di min 1, teman-teman. Gitu ya. Maka kira-kira ya mungkin di sini dia titiknya. Nah, itu adalah titik di min 1, min 1. Nah, sisanya bisa kalian lanjutin gitu ya. Misalkan titik yang ketiga, 0,1. Berarti X-nya di 0, Y-nya di 1. Ya. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 1, itu berarti dia kira-kira ada di sini. Ya, X-nya 0. Berarti dia nggak punya titik di sumbu X gitu ya. Tapi Y-nya 1. Jadi ya dia titiknya di sini. Oke, ini adalah titik 0,1. 1,3. Berarti X-nya di 1 gitu ya. X-nya di 1 dan Y-nya tuh di 3. 1, 2, 3. Katakan dia di sini ya, teman-teman ya. Nah, kalian bikin titiknya, nanti kalian gambarnya yang lebih bagus ya. Nah, kira-kira di sini gitu ya. Di sini adalah 1,3. Dan yang terakhir 2,5. 2,5 itu berarti X-nya itu di 2 gitu ya. Kalian cari nih X di 2. X di 2 itu 0, 1, 2. Oh, di sini gitu ya. Y-nya di 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, katakan di sini teman-teman ya. Oke. Nah, ini aku agak keluar dari koordinatnya.
Nah, katakan dia di sini. Ini adalah titik di 2,5. Nah, gitu ya. Kalau kalian gambarnya lebih rapi, pasti lebih bagus ya, teman-teman. Jadi, setelah kalian tentuin titik-titik koordinat ini, gitu ya, apa yang selanjutnya dilakukan? Yang selanjutnya dilakukan itu adalah menghubungkan si titik-titik ini. Di mana kalau kalian hubungin, gitu ya, maka dia akan membentuk apa? Nah, dia akan membentuknya kayak gini, teman-teman. Ya, agak tidak lurus ya. Oke. Hmm, nah, oke. Nah, gimana caranya ya? Oke, pakai ini aja deh, pakai yang biasa. Nah, ini kalau kalian gambarnya itu bagus ya, pasti dia akan membentuk garis lurus, teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, jadi kira-kira cara untuk menggambar si garisnya itu adalah seperti ini. Nah, jadi pertama-tama itu adalah tentuin dulu titik-titiknya. Kemudian dari titik-titik ini, ya udah kalian nyatakan sebagai gambar gitu ya. Nanti kalian akan melihat untuk semua persamaan linear ketika kalian gambarkan itu pasti membentuk garis lurus ya. Makanya persamaan linear itu identiknya dengan garis lurus. Oke. Terkait dengan review cara menggambar persamaan garis, ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman? Oke, bisa ya. Nah, karena pertama-tama ya memang kalian harus ngerti dulu gitu ya cara untuk menggambarkan si garisnya itu kayak gimana. Nanti kalau misalkan ini udah aman, baru deh kita masuk ke konsep berikutnya ya. Jadi gini ya teman-teman, yang namanya persamaan garis gitu ya, dia itu bentuknya kayak gini. Nah, ya, tadi ada yang bilang bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, itu juga harus kalian ingat baik-baik ya. Jadi, untuk bentuk umum, nah ini kita masuk ke bentuk umum ya. Bentuk umum dari persamaan garis, gitu ya, adalah apa? Nah, adalah Y sama dengan MX plus C. Gitu ya. Selain itu bentuk umumnya apa lagi, Kak? Bentuk umumnya kayak gini. Bisa kayak gini, bisa juga dia gini. AX ditambah BY sama dengan C. Nah, ini juga bisa. Ya, intinya adalah kalian gak usah hafalin, tapi yang penting kalian tuh ngerti gitu ya. Yang namanya persamaan garis atau persamaan linear, dia punya variabel gitu ya. Dan variabel itu masing-masing dia punya pangkat 1 gitu ya. Jadi ini nggak usah dihafalin, tapi kalian mengerti gitu ya. Yang namanya persamaan garis ya kayak gini bentuknya. Nah, terus dari sini mungkin ada hal yang baru ya. Buat teman-teman mungkin udah ada yang tahu, mungkin ada juga yang masih bingung. Nah, kalau kita merujuk ke bentuk kita yang di atas itu, teman-teman, gitu ya. Kalau Y, kalian clear ya, Y itu adalah posisi Y-nya di dalam si koordinat. X juga adalah posisi X-nya di dalam koordinat, ya. C ini kita sebut sebagai konstanta ya. Ada yang ingat nggak konstanta itu apa? Nah, Yang nggak punya variabel. iya, konstanta itu dia adalah angka aja ya. Jadi dia adalah angka yang tidak diikuti oleh variabel apapun. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, tentukan konstanta dari persamaan berikut. Nah, kalian tahu bahwa konstanta itu adalah angka yang tidak diikuti oleh variabel ya. Jadi dia angka aja gitu. Nah, terus yang di sini nih guys. Nah, ini dia nih. Udah pada tahu belum? Ini namanya apa? Oke, ya ini namanya adalah gradien, ya. Oke, nah betul sekali. Jadi untuk persamaan garis nih, sebenarnya nggak cuma persamaan garis ya. Untuk segala bentuk fungsi, segala bentuk persamaan, mau dia kuadrat, mau dia polinomial, dia tuh pasti punya yang namanya gradien, ya. Nah, persamaan garis itu pun punya yang namanya gradien, teman-teman. Ada yang tahu gradien itu apa? Nah, ini kita ke Garis. ya, Garis. garis. Garis yang kayak gimana? Miringan. Oke, Sisi gradi miring.
Sisi miring, kemiringan. Oke. Gradien itu sebenarnya kemiringan, ya. Jadi kalau misalkan ada kayak gini. M sama dengan 1, M sama dengan 3. Oke, 2 aja deh ya. Misalkan ini garis pertama, ini garis kedua. Aku mau tanya sama kalian, siapa yang lebih miring? Yang garis 1 apa garis 2? Nah, ya kalau aku tanya yang lebih miring ya garis 2, guys. Gitu ya. Kenapa? Karena gradiennya itu 3. Jadi kalau misalkan kita ngomongin gradien, itu kita ngomongin kemiringan dari garis. Ya, kemiringan dari garis. Contoh sederhananya kita gambarin ini nih, gitu ya. Ini kan tadi kita gambarin kayak gini. Kalian lihatlah posisi garisnya kan begini ya. Nah, garisnya tuh miring gitu ya. Jadi ini si yang kita gambarin ini itu pasti dia punya gradien gitu ya. Kenapa dia punya gradien? Karena dia pasti punya kemiringan. Dan kemiringan dari sebuah garis itu bisa kita ukur, teman-teman. Nah, ukurnya itu hasilnya gradien tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomongin gradien jangan bingung lagi gradien itu apa ya. Gradien itu adalah kemiringan dari sebuah garis dan kita selalu bisa ukur ya kemiringan dari garis itu kayak gimana. Nah, jadi untuk gradien sendiri gitu ya, ya contoh sederhananya aku nggak akan gambarin lagi, tapi intinya gini. Kalau misalkan kalian punya koordinat kayak gini, gitu ya, yang penting tuh kalian ngerti bahwa yang namanya gradien itu kan adalah kemiringan. Jadi, misalnya aku punya gambar garisnya itu bentuknya kayak gini aja deh, yang sederhana gitu ya. Nah, itu, si garis itu pasti punya yang namanya kemiringan. Ya, cara mengukur kemiringan itu gimana? Cara mengukur kemiringan itu adalah gini, teman-teman. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Nah, yang namanya garis itu punya titik awal dan titik akhir, meskipun nggak semua ya. Jadi, let's say dia kayak gini, terus abis itu dia tuh diketahui 2 titik ya. Nah, misalkan itu, ya. Nah, gitu. Jadi ada 2 titik di sana kan. Yang namanya baca garis, kalian tahu nggak? Baca garis itu selalu dari kiri ke kanan ya. Nah, ini sering ada yang miss gitu. Masih ada yang bingung, kayak baca garis tuh dari gimana ke mana sih, Kak? Bacanya itu dari kiri ke kanan. Jadi, kalau misalkan ada bentuk garis kayak gini, teman-teman, maka garisnya itu titik pertamanya itu yang di sebelah kiri, gitu ya. Titik yang akhir itu di sebelah kanan, ya. Kenapa? Karena yang namanya baca garis itu dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalkan aku tanya, ini itu garisnya naik apa turun? Naik. Naik, ya. Meskipun kadang juga ada yang bingung, Kak, tapi kan kalau kita lihatnya POV-nya kayak gini, dia turun ya? Nah, jawabannya bukan turun. Karena kita kalau misalkan ngelihat garis, kita tuh bacanya dari kiri ke kanan. Selalu dari kiri ke kanan ya. Jadi kalau misalkan yang turun itu, nanti bentuknya kayak gini. Nah, kalau kayak gini turun. Karena di sini itu adalah titik awalnya dan titik akhirnya di sini. Ya, jadi baca garis itu dari kiri ke kanan. Di sini titik awalnya, di sini titik akhirnya, maka dia turun. Gitu ya. Nah, sekarang apa hubungannya sama si gradien tadi? Gradien itu kan bicara tentang kemiringan, gitu ya. Di mana garis ini miring. Nah, kemiringan dari si garis itu kita ukur dari perubahan sumbu Y-nya, gitu ya, terhadap perubahan sumbu X-nya. Ya. Nah, aku ulangin lagi. Jadi, untuk gradien sendiri, itu kita carinya adalah perubahan itu delta ya. Ini dibacanya delta, tapi artinya perubahan. Perubahan posisi Y terhadap perubahan posisi X-nya. Nah, yang namanya perubahan berarti ada yang berubah, ya nggak sih? Misalkan Ya, di sini. Ini kan awalnya dia, ini akhirnya dia, gitu ya. Kalau aku tanya, posisi Y-nya berubah tidak? berubah. Berubah, ya. Posisi X-nya berubah nggak? Berubah. X Berubah. berubah juga gitu ya. Nah, jadi biar memudahkan kita, nyatakanlah yang awal itu sebagai X1, Y1 karena awalnya itu kan emang dari sini gitu ya. Akhirnya di sini. Berarti ya udah X2, Y2-nya di sini.
Yang mau aku ajarin ke kalian adalah yang namanya gradien itu adalah perubahan posisi, ya. Posisi apa? Posisi sumbu Y terhadap posisi sumbu X. Kalau kalian lihat awalnya di sini, kemudian di sini, pasti Y-nya berubah karena ada ketinggiannya tuh berubah, gitu ya. Nah, perubahan posisi Y itu kita sebut sebagai delta Y. Di mana delta Y ini adalah Y2 min Y1, ya. Y2 min Y1. Nah, kadang ada yang suka nanya juga, Kak, boleh nggak sih Y2 sama Y1-nya itu ditukar gitu ya? Misalkan yang di sini jadi X2 Y2 gitu ya, yang ini jadi X1 Y1 kayak gitu. Nah, kira-kira menurut kalian boleh apa enggak? Enggak. Enggak, boleh. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak ya. Jawabannya boleh-boleh aja, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan let's say kalian ketukar gitu ya, ini X2 Y2, ini X1 Y1. Sebenarnya nggak apa-apa, karena itu kan cuma simbol 1 dan 2. Yang nggak boleh itu salah pasangan, ya. Maksudnya gini, kalau misalkan di sini X1, kalian pasang ini sama Y2, itu baru salah, ya. Jadi intinya, kalau X1 pasanginnya tuh sama Y1. X2 dipasanginnya sama Y2. Kalau kalian mau tukar-tukar notasi angkanya, itu nggak masalah. Tapi jangan sampai salah pasangan ya. Jadi misal X2 nih dipasangin sama Y1, ya itu salah besar ya, nggak boleh. Tapi kalau untuk notasinya mau kebalik-balik itu nggak masalah ya. Oke, jadi itu kejawab ya, jadi nggak masalah. Nah, terus dia per apa nih? Per X2 min X1, ya. Nah, terus yang nggak boleh salah lagi itu adalah jangan sampai X-nya itu di atas, Y-nya itu di bawah. Itu juga salah ya. Karena yang namanya kemiringan itu selalu delta Y per delta X. Kalau kalian bikin jadi delta X per delta Y, itu udah bukan kemiringan lagi gitu ya. Jadi ini salah. Nggak boleh ketukar posisi Y dan X-nya, ya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Terkait dengan gradien. Gradien itu kita selalu pakai yang ini. Ketika diketahui dua buah titik yang dilalui oleh garisnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya gitu ya, in case kita tuh nggak tahu gitu ya, kedua titik ini, gimana kita cara cari gradiennya? Nanti itu akan aku bahas lebih lanjut lagi. Tapi aku mau pastiin dulu teman-teman bisa pakai si formula gradien ini. Ya. Nah, mari kita lihat di contoh yang kita gambarin ini, teman-teman. Ya. Nah, ada yang mau coba nggak? Kira-kira gradiennya ini dapatnya berapa? Mm-mm. Nah, ini silakan dicoba ya, teman-teman ya. Aku mau tahu nih, kira-kira kalau misalkan bentuk garis kita kayak gini, gitu ya. Nah, gradiennya berapa? Oke, silakan dicoba ya. Oke, Kak, kemiringan itu yang dilihat cuma bagian atasnya aja ya, Kak. Gimana kalau garisnya miring ke bawah juga, kayak yang digambar? Oh, maksudnya yang kayak digambar gini. Kalau misalkan yang digambar kayak gini ya sama aja. Kalian lihat dia awalnya di mana? Awalnya kan di sini. Akhirnya di mana? Akhirnya di sini. Gitu. Jadi nggak selalu di bagian atas aja, tapi dilihat dari keseluruhan garisnya. Ya. Oke, udah pada ketemu jawabannya? Nah, pada dapat jawabannya 2. Ya. Mari kita lihat. Buat teman-teman yang masih bingung, perhatiin baik-baik ya. Nah, termasuk yang tadi tanya. Jadi kalau misalkan M itu adalah delta Y per delta X, maka Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, kalian lihat keseluruhan garisnya, gitu ya. Atau kalian lihat titik-titik yang dilewatin. Jadi kalau misalkan case-nya kayak gini, teman-teman, berarti kan ingat baca garis itu dari kiri ke kanan. Jadi awalnya itu dia di sini, karena titik yang kiri itu di sini, gitu ya. Dan akhirnya di sini, karena kanannya itu di sini. Jadi, dengan kata lain, ini adalah kalian bisa bilang ini adalah titik awal, dan ini adalah titik akhirnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan siapa yang jadi X1Y1, nah ini jadi X1Y1-nya, ini akan menjadi X2Y2-nya. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kalian mau cari M-nya, tinggal masukin aja gitu ya. Ingat ya, jangan sampai salah pasangan. Jadi Y2 dikurangi Y1, maka 5 dikurangi dengan
satunya itu adalah di min 2. Dan kalau ada min, itu selalu diajak ya, min 3, sorry, min 3 gitu ya. Terus yang X-nya gimana? X-nya itu 2 dikurangi dengan X1-nya itu min 2. Nah, 5 min min 3 itu 8 ya, karena artinya 5 tambah 3. 2 min min 2 itu artinya 4, karena 2 tambah 2. Maka hasilnya 8/2, atau hasilnya 8/4, atau hasilnya itu adalah 2. Gitu ya. Oke, jadi udah benar semua ya jawaban teman-teman ya. Dalam hal ini yang menjadi gradien dari contoh kita itu adalah 2. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Ini terkait dengan cara aplikasi dari si formula gradiennya. Bisa dipahami ya? Ya, nanti kalau ada yang bingung, tanya aja ya. Oke, jadi itu adalah terkait dengan gradiennya. Sebelum kita lanjut, gitu ya, yang namanya gradien itu juga nggak selalu positif ya. Kalau ini kan kebetulan kita dapatnya positif 2. Nah, sekarang gini teman-teman. Yang namanya garis lurus, gitu ya, case-nya tuh ada macam-macam. Ya, aku gambarin dengan sederhana aja ya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, sama ada yang kayak gini. Oke. Nah, jadi aku mau tanya dulu pertama-tama ya. Yang ini itu pasti kalian udah tahu garisnya itu gimana posisinya. Naik, turun. Turun. Yang pertama, Oh, yang pertama naik. Yang pertama naik. Naik. yang pertama naik ya. Kedua turun. Yang kedua nih, kedua Turun. turun. Oke, yang ketiga apa? Horizontal. Horizontal boleh ya, horizontal dia atau datar gitu ya. Kalau yang keempat nih apa nih? Atas vertikal. Ya, atas vertikal ya. Oke, ya atau lurus. Jadi kalau untuk yang ketiga dan keempat ini dia lurus ya, lurus. Cuman beda arahnya aja. Kalau yang ketiga itu horizontal, kalau yang empat itu secara vertikal. Nah, jadi ini aja ya kemungkinan-kemungkinannya ya, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Ya intinya ada yang naik garisnya, ada yang turun, ada yang lurus horizontal, ada yang lurus vertikal. Nah, jadi teman-teman, karena si garis itu bisa munculnya bentuknya macam-macam gitu ya, maka gradiennya itu juga dipengaruhi gitu ya. Nah, kalau misalkan posisinya itu garisnya itu naik ya, maka kalian tahu nggak gradiennya bernilai apa? Gradiennya itu pasti bernilai positif ya. Oke. Kalau misalkan yang dia itu turun kayak gini, berarti gradiennya bernilai Min. negatif. Ya, min ya. Oke. Terus kalau misalkan dia datar secara horizontal, berarti gradiennya gimana? Plus minus. Oke. Gradiennya 0 ya. Kalau ditanya kenapa 0, ya kita bisa jawab dengan sederhana. 0 karena ya dia itu tidak miring sama sekali ya. Kalau kalian lihat kan dia lurus-lurus aja gitu ya. Nggak ada kemiringannya. Maka M-nya itu 0. Nah, berarti kalau yang vertikal ini gimana dia? Oke, nah ini juga jangan terkecoh ya. Kalau misalkan yang keempat itu, meskipun kalian lihat garisnya kan lurus-lurus aja Kak, nggak ada miring-miringnya gitu ya. Tapi kita nyatakan M-nya itu sebagai infinite ya. Memang dia special case ya. Nah, kalau misalkan ada yang penasaran, kenapa ya gradien itu kalau misalkan garisnya naik positif, garisnya turun itu negatif, kalau misalkan dia horizontal itu dia 0, dan ketika dia vertikal itu infinite ya. Nah, ini kalian tahu, tapi juga harus ngerti asalnya itu dari mana. Nah, asalnya itu tidak lain tidak bukan dari sini nih, teman-teman. Ya. Jadi, asalnya itu adalah dari yang aku kotakin tadi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau misalkan gini, ini kalian nggak usah hafalin juga udah kebayang kalau kalian ngerti konsepnya ya. Awalnya itu kan dia di sini, X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Nah, maka ketika kalian mau mencari gradien, delta Y itu adalah Y2 dikurangi Y1, delta X itu adalah X2 dikurangi X1. Kalau aku tanya nih,
delta Y itu kan Y2 di sini dikurangi Y1 di sini. Hasilnya bakalan positif atau negatif, guys, untuk delta Y-nya. Ayo. Y2-nya di sini, Y1-nya di sini. Kalau dikurangi hasilnya positif apa negatif? Positif. Hasilnya positif. Ya. Kalau ada yang masih bingung, Kak, kenapa bisa positif ya? Karena nilai Y2 itu pasti lebih gede daripada Y1. Kalau ada yang tanya lagi, kenapa bisa lebih gede? Karena posisi Y2 itu dia lebih di atas daripada Y1. Kan kita tahu ya, sumbu Y itu makin ke atas makin tinggi nilainya. Gitu ya. Nah, Ya, kemudian kalau X2-nya, X2-nya, delta X-nya gimana? Delta X-nya positif apa negatif? Ya, dia positif juga ya. Karena kenapa? X2-nya itu kan di sini. Dia posisinya lebih kanan daripada X1 yang ada di sini. Maka secara sumbu X gitu ya, ketika dia itu lebih kanan, maka nilainya lebih besar. Sesuatu yang lebih besar, kalau kalian kurangi dengan sesuatu yang lebih kecil, maka hasilnya pasti positif. Ya, jadi ini logiknya. Maka dia hasilnya pasti positif untuk gradiennya. Karena plus bagi plus itu adalah plus, ya. Nah, kalau yang dia itu turun, kebalikannya ya, teman-teman ya. Ini bisa kalian bayangin sendiri bahwa nanti delta Y-nya itu pasti negatif, ya. Karena X1 Y1-nya kan di atas. Ingat ya, bacanya dari kiri ke kanan. Ini X2 Y2-nya di sini. Maka kalian bisa lihat posisi Y2-nya itu guys, dia itu lebih kecil daripada Y1-nya. Maka ketika kalian punya sesuatu yang lebih kecil, dikurangi sesuatu yang lebih besar, pasti kan negatif ya, atau minus. Nah, sedangkan kalau delta X-nya positif ya, karena lebih kanan untuk si X2-nya. Nah, kayak gitu. Maka min bagi plus ya, hasilnya pasti min. Gitu ya, makanya gradiennya itu negatif. Nah, kalau yang horizontal, itu kenapa dia bisa nol ya? Karena kalau kalian perhatiin, X1 dan Y1-nya di sini, guys. X2 dan Y2-nya di sini. Nah, sekarang aku tanya nih, ya. Kira-kira posisi yang sama itu posisi X-nya atau posisi Y-nya ya? Kalau garisnya horizontal ya? Oke. Nah, kalau garisnya horizontal, ya, yang sama itu adalah posisi Y-nya, karena mereka itu berada di ketinggian yang sama, gitu ya. Maka Y1 sama dengan Y2, ya. Sedangkan kalau X-nya sih enggak ya, X-nya tuh bergerak ya, bergerak dia awalnya di sini, gitu kan, terus di sini kan X-nya tuh bergerak. Nah, tapi jadinya delta Y-nya itu 0, karena kalau kalian punya Y2, kalian kurang Y1, posisinya sama kan 0 ya, teman-teman ya. Gitu ya, sedangkan delta X-nya positif. Maka ketika kalian punya 0 dibagi dengan sesuatu yang positif, maka M-nya itu adalah 0. Gitu ya, 0 dibagi dengan apapun kan 0 jawabannya ya. Nah, jadi alasannya di sana. Nah, berarti demikian juga untuk pembuktian yang keempat ini. Kenapa dia bisa sampai M-nya infinite ya? Karena kalau kalian perhatiin, nah ini aku tanya juga nih. Kalau yang kasusnya yang keempat ini, yang sama posisi apa? Yang sama X-nya apa Y-nya? Oke, bagus ya. Nah, ini kalian udah bisa menganalisis gambar ya. Jadi, untuk yang keempat ini, posisi X1-nya sama dengan posisi X2-nya. Artinya, mereka ini titiknya berada di X yang sama. Tapi kalau Y-nya sih berubah ya. Awalnya dia di sini, terus di sini kan ketinggiannya berubah. Berarti M gitu ya, delta Y-nya positif gitu ya. Tapi delta X-nya nih gitu ya, X2 dikurangi X1. Nah, X2-nya kan sama kayak X1 ya, maka di sininya tuh 0. Karena kalau kalian punya sesuatu nilai yang sama, kalian kurangin kan 0 ya. Nah, sesuatu bilangan positif, kalau dibagi 0, itu sebenarnya sih TDF ya. TDF gitu ya. Tapi TDF yang dimaksud di sini adalah menuju suatu bilangan infinite, yang artinya kita tidak tahu ya gradiennya itu berapa. Gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah pembuktiannya. Untuk gradien sendiri, itu nggak perlu dihafal ya untuk setiap
kayak gini dihafalin. Takutnya kalau dihafalin nanti kebalik-balik ya. Tapi yang penting kalian ngerti aja gitu ya. Kalau misalkan ini X1Y1, ini X2Y2, Y-nya mana yang lebih besar ya? Gitu. Oke, TDF itu artinya tidak terdefinisi ya. Ya, tidak terdefinisi. Karena kenapa kita bilang tidak terdefinisi? Karena hasilnya tuh infinite. Kalau infinite itu tahu nggak nilainya berapa? Ya, infinite itu kita nggak akan tahu nilainya. Ya, karena ya menuju suatu nilai yang kita nggak tahu dia ujungnya di mana. Itu adalah infinite, teman-teman. Jadi dia akan terus aja gitu ke atas gitu ya. Kemiringannya itu infinite ya. Kita nggak tahu angkanya itu berapa. Makanya makanya dia disebut sebagai tidak terdefinisi. Waduh, cintamu pada siapa tuh? Infinite ya, tidak terbatas. Nah, suka sama matematika juga harus gitu ya guys ya. Harus infinite juga ya. Oke, nah semangatnya juga harus infinite dong ya buat SNBT. Nah, iya teman-teman. Jadi seperti itu untuk konsep dari gradient ya. Nah, terus apalagi nih yang perlu kita tahu dari gradient? Tadi kan rumusnya udah tahu gitu ya. Ini formula yang kita pakai. Terus konsep plus min nol infinite juga udah tahu gitu ya. Nah, sekarang meskipun kalian udah tahu itu semua, ada juga yang perlu kalian ingat, itu adalah gini teman-teman. Tadi kan ingat ya, Y itu sama dengan MX plus C. Artinya apa? Artinya, kalau kalian punya persamaan garis, misalkan nih, ada persamaan garis Y sama dengan 5X plus 3, gitu ya. Nah, ini nggak usah pusing-pusing. Waduh, Y2-nya berapa ya? Y1-nya berapa? X2 sama X1-nya berapa ya? Untuk cari gradient. Nggak usah pusing-pusing, gitu ya. Nyari X1, Y1, X2, Y2-nya. Karena ketika kalian udah tahu bentuk persamaan garisnya kayak gini, gitu ya, ini soalnya udah baik banget. Karena artinya kalau kalian punya bentuk persamaan garis kayak gini, tinggal kalian cocokin sama bentuk umumnya, ya. Maka M-nya dengan sangat cepat kalian bisa jawab dengan M sama dengan 5 gitu ya. Kenapa 5? Karena kalau kita merujuk pada bentuk umum di sini, guys, gitu ya, bentuk umumnya kan gini. Si gradien itu selalu ya, aku bilang selalu artinya tuh ya selalu di sana gitu posisinya. Dia tuh adalah selalu berada di depan variabel X. Jadi kalau kalian punya persamaan garis kayak gini, kalian tinggal cari gitu ya. Siapa yang ada di depan variabel X? Oh, ternyata si 5. Maka M-nya itu adalah 5. Ya. Oke, coba lagi nih. Misalkan Y sama dengan min 7X min 2. Berapa gradiennya, teman-teman? Min 7. Min 7, ya. Tinggal kalian cari yang ada di depan variabel X-nya. Gitu, gampang banget kan ya buat persamaan linear. Nah, oke oke ya. Itu udah ini benar gitu ya. Kalau aku punya gini gimana guys? 2Y sama dengan 8X min 3. Ini kira-kira gradiennya berapa? 8. Oke, ada yang jawab 8, ada yang jawab 4. Nah, ya. Jadi, gini teman-teman. Jangan jangan beranggapan gini. Oh, Kak, berarti kalau persamaannya itu linear, kita tinggal comot aja yang di depan variabel X ya. Nah, jawabannya gini teman-teman. Itu berlaku ketika dia memenuhi bentuk umumnya, ya. Ini adalah bentuk umum yang harus dipenuhi. Jadi, sebelum kalian main comot aja gitu ya, kalian harus mikir dulu. Ini tuh udah sama belum ya kayak bentuk umumnya? Nah, cocokin. Oh, ternyata udah sama. Ya, maka kalian bisa comot tuh. Oh, berarti M-nya 5. Yang bawahnya juga sama. Ini kalau kalian cocokin ke sini udah sama belum? Udah sama persis kah bentuknya? Comot aja min 7-nya jadi gradient. Sekarang kalau yang kayak gini teman-teman, ini emangnya udah sama persis dengan yang ini gitu ya? Nah, jawabannya adalah tidak sama persis karena untuk yang bentuk umum ini teman-teman, nilai Y-nya itu atau posisi Y-nya itu sendirian.
Itu adalah ciri yang harus kalian pahami. Untuk bentuk umum di sini, Y-nya itu sendirian, ya. Artinya, nggak ada yang nemenin Y di sini, kan? Nah, sama kayak ini, sama kayak ini. Tapi kalau ini, itu 2Y. Artinya ada yang nemenin Y, kan ya? Yang nemenin Y itu kan 2 di sini ya. Berarti kalau misalkan aku tanya, udah sama belum kayak bentuk umumnya? Jawabannya adalah belum. Kalau belum, kalian nggak boleh langsung comot M8-nya itu adalah sebagai gradient. Ya, karena belum sama. Artinya, kalau misalkan yang ini itu belum sama dengan bentuk umum, gitu ya, kalian harus samain dulu, ya. Nah, cara sama ini gimana? Logikanya gimana, teman-teman ya? Kalau bentuk umum itu Y-nya sendirian. Berarti kalau kalian punya bentuk kayak gini, kalian harus bikin Y-nya tuh sendirian juga, ya. Nah, berarti supaya Y-nya menjadi sendirian, gitu ya, maka yang di sebelah kiri ini harus kalian bagi dengan 2, gitu. Kenapa dibagi dengan 2? Supaya 2 di sini saling coret, gitu. Yang di sebelah kiri dibagi 2, di sebelah kanan juga harus dibagi dengan 2, karena harus adil, ya. Maka posisinya jadi Y, gitu ya. Nah, itu si 8X min 3 per 2. Nah, kayak gini ya. Kalau mau bentuknya lebih rapih lagi, boleh. Ini tuh kalau misalkan kalian belajar fundamental pecahan, aku udah pernah jelasin juga nih, kalau posisinya kayak gini, artinya 2 ini adalah penyebut milik mereka berdua, ya. Jadi, kalian boleh pisahin dulu bentuknya. Jadi 8X per 2 dikurangi 3 per 2, ya. Maka Y sama dengan 4X min 3 per 2. Kalau udah kayak gini, Y-nya kan udah sendirian, ya. Artinya ketika dia sudah sendirian, boleh kita comot si gradiennya, gitu ya. Oh, Kak, berarti M-nya 4 ternyata ya, karena yang di depan variabel X-nya adalah 4. Gitu, ya. Jadi jangan sampai ada yang salah paham atau ada yang miss gitu ya. Kalau kita mau comot-comot si gradien gitu ya, tetap harus dilihat dulu apakah dia sudah sama dengan bentuk umumnya. Cara kenalin udah sama atau belum itu dilihat dari Y-nya ya. Y-nya itu udah ada di sebuah ruas dan sendirian belum. Gitu. Kalau misalkan belum, kalian harus berusaha supaya Y-nya ini jadi sendirian ya. Nah, caranya gimana? Ya, caranya bisa macam-macam, tergantung bentuknya. Kalau misalkan bentuknya kayak gini, supaya Y-nya jadi sendiri yang di sebelah kiri, ya harus kalian bagi dengan 2. Gitu, ya. Oke, coba teman-teman, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak? Mm-mm. Oke, aman. Oke, kalau aman, berarti kalian coba nih ya. Misalkan aku bikin contoh lagi, dia bentuknya gini ya. 5X min 5X ditambah 6Y sama dengan mm, 7X plus 5. Nah, oke. Coba ya, teman-teman ya. Yang ini kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Oke. Oke, ada yang dapat jawabannya 2 ya. Yang lain coba ya. Coba aku kasih waktu deh. 1 menit ya. Mm-mm. Oh iya, aku malah ngerasa suaraku cempreng banget guys kalau lagi ngajar kalian ya, karena pakai headphone. Tapi percayalah sebenarnya nggak secempreng itu kok. Ya, Dua, Kak. oke, 2. Nah, udah pada ketemu jawabannya 2. Oke, oke ya, 2, 2, 2. Kenapa dari tadi 2 terus ya? Nah, iya, jadi kalau misalkan bentuknya kayak gini, kalau kalian udah ngerti konsepnya, ini udah bukan hal yang susah lagi ya. Intinya gini teman-teman, kalau kalian ditanya gradiennya berapa, itu jangan kayak mindsetnya tuh terpaku gitu ya. Oh Kak, berarti kalau misalkan gradien itu wajibnya pakai ini ya? Jawabannya nggak wajib pakai ini, tergantung bentuknya ya. Jadi ketika bentuknya kayak gini, itu jangan sampai kalian ribet sendiri cari X1Y1, X2Y2-nya. Karena mau sampai UTBK-nya kelar juga nggak akan ketemu. Jadi jangan pakai ini.
Kalau misalkan bentuknya kayak gini, kalian harus paham konsep yang lain. Apa konsep yang lain? Konsep yang lain adalah si Y sama dengan MX plus C tadi. Gitu ya. Oke, nah ini udah pada bisa ya. Dapat ketemunya itu adalah 2 gitu ya. Nah, terus kalau misalkan 2 itu dapat dari mana? Mungkin masih ada yang belum ketemu, itu is okay ya, nggak apa-apa banget teman-teman. Intinya adalah kalau bentuk umum ini kalian tangkeplah Y-nya itu sendirian ya. Jadi bagaimanapun caranya kalian harus berusaha ya. Ini aku bilang kalian harus berusaha karena emang harus diusahain gitu ya supaya si Y-nya itu jadi sendirian. Nah, caranya pakai aljabar ya. 6Y di sini, 7X-nya di sini, min 5X-nya pindah ke kanan ya, jadi plus 5X gitu. Terus ditambah 5, maka di sini jadi 6Y, di sini jadi 12X gitu ya, ditambah 5. Nah, sekarang kalian udah belajar ya, ini tidak sama dengan bentuk umumnya. Maka kalian harus bagi dengan 6 kiri kanan ya. Supaya apa? Supaya jadi sendirian Y-nya gitu ya. Jadinya yang itu boleh jadi dipisah nggak Kak? Boleh ya, ini dipisah aja kayak gini. Maka kalian akan dapat Y sama dengan 2X ditambah 5 per. Jadi kalau udah sama kayak bentuk umumnya, comot aja. M-nya berarti 2 gitu ya. Oke, sampai sini clear ya teman-teman ya. Oke, siapa nih yang ngantuk nih? Nah, nggak apa-apa sih ya, ngantuk-ngantuk dikit wajar ya. Asalkan jangan sampai ke bawah mimpi nih. Oke. Ya, nanti aku datengin loh di mimpinya ya. Ayo bangun gitu. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah terkait dengan gradien. Nah, itu ya. Oh, Kak, kalau pakai yang AX plus BY plus C, ya sama aja, teman-teman. Kalau AX plus BY plus C itu, berarti kalian tinggal ambil gradiennya mana? Gradiennya si, nah, kalau misalkan dia bentuknya masih AX plus BY sama dengan C, berarti bentuknya gini, teman-teman. Nah, tadi kan bentuk umumnya ada 2 tuh. Ada yang nanya ya, kalau AX plus BY sama dengan C, ini jangan pusing gitu ya, teman-teman ya. Nggak usah ngafalin banyak-banyak rumus. Yang penting adalah hafalin bahwa bentuk umumnya kan kayak gini gitu ya. Artinya apa? Artinya tetap sama, Y-nya itu harus sendirian. Jadi, gimana caranya supaya Y-nya itu jadi sendirian? Artinya apa? Berarti ini adalah BY, kalian sendiriin dulu si Y-nya. Jadinya apa? Terus C min AX ya, benar gak? Gitu ya. Jadi BY-nya itu taruh di sini, di sebelah kiri, C-nya di sebelah kanan, AX-nya itu pindah ke kanan jadi min. Nah, terus Y-nya kan harus sendirian. Berarti di sini itu harus dibagi sama B. Kiri kanan dibagi dengan B ya, supaya yang di sini itu bisa dicoret. Maka Y sama dengan C per B min AX per B gitu. Kalau kalian lihat di sini teman-teman, berarti bentuk umumnya kan sudah sama gitu ya. Y sama dengan yang X aku pindahin ke depan ya. Jadi min AX per B gitu ya, ditambah C per B ini biar bentuknya enak aja dilihat. Berarti kalau misalkan ditanya gradiennya berapa? Gradiennya itu kan yang ada di depan variabel X. Berarti itu gradiennya. Nah, berarti M itu sama dengan min A per B. Ya, gitu. Jadi sebenarnya nggak usah hafalin banyak-banyak gitu ya. Yang penting itu kalian ngerti, oh ternyata bentuk umum itu Y sama dengan sesuatu ya. Artinya Y itu harus sendirian. Jadi kalau misalkan harus sendirian, kalau dia bentuknya itu kayak begini, ya udah dijadikan sendirian gitu ya. Kalau Y-nya udah sendirian, tinggal kalian tangkap deh yang mana yang ada di depan variabel X. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya idenya sama aja kok ya. Idenya adalah menyendirikan si Y-nya. Oke, sip-sip ya. Itu aja sih teman-teman yang perlu kalian tahu ya. Dan mungkin satu lagi ya, yaitu adalah terkait dengan eh apa terkait dengan ini teman-teman. Apa ya tadi aku mau ngomong ya? Membuat persamaan garis ya. Nah, membuat persamaan garis. Ya. Jadi, ini yang terakhir buat konsepnya ya. Jadi adalah terkait dengan membuat persamaan garis. Ya. Oke.
menyusun persamaan garis. Nah, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu, atau ya ada yang udah lupa gitu ya. Kita review dulu. Jadi untuk persamaan garis linear itu sendiri, teman-teman, itu bisa dibentuk ya. Gimana cara bentuk si persamaan garis ini ya? Ada yang inget tidak? Kalau misalkan dia itu kondisinya adalah melalui satu titik, gitu ya. Jadi garisnya itu melalui satu titik, teman-teman. Maka bentuk persamaan garisnya gimana? Bentuk persamaan garisnya itu, nah ini misalkan satu titiknya adalah X1, Y1. Ya. Oh, Nah, mm-mm. enggak. Oke. Tahu. Iya, kirain mau jawab. Oke, kalau misalkan itu maksudnya gimana sih Kak? Melalui satu garis itu maksudnya gimana? Maksudnya gini ya. Jadi katakan kalian punya ini gitu kan. Terus ada sebuah garis, katakan garisnya itu kayak gini gitu. Terus si garis itu tuh dia melalui satu titik ya. Nah, itu satu titik. Dan titiknya itu dia ada koordinatnya ya. Jadi X1, Y1. X1, Y1 gitu. Berarti kalau misalkan kondisinya kayak gini, ya dia diketahui sebuah titik yang dilewati garisnya, maka gimana cara cari persamaan garisnya? Nah, pakai ini teman-teman. Ini juga aku saranin kalian harus udah di luar kepala ya. Y min Y1 sama dengan M. Nah, MX min X1. iya, kayak gitu aja ya. Jadi caranya gini aja. Terus nanti kalau pas nyusunnya gimana? Pas nyusunnya itu ya udah, misalkan aku langsung kasih contoh aja ya. Jadi kayak misalkan garisnya kayak di sini yang udah aku gambarin aja. Terus katakan di sini aku maunya 3, terus di sini aku maunya 5. Terus aku mau 3 sama 5, terus aku langsung kasih tau aja deh gradiennya katakan eh, berapa ya? 4 deh. 4 ya. Nah, coba teman-teman. Berarti kalau misalkan ada contoh kayak gini gitu ya, terus kalian diminta untuk tentukan persamaan garisnya. Nah, maka gimana caranya? Caranya gini. Untuk yang Y dan X di sini itu diemin aja ya. Artinya nggak usah kalian isi apa-apa. Yang kalian isi itu adalah siapa? Y1-nya, M-nya, dan X1-nya. Gitu. Jadi kalau gitu nyusunnya menjadi apa? Jadi Y, gitu kan ya. Ini min Dikurangi 5 Y1-nya, Y1-nya 5 ya. Dikurangi 5 sama dengan gradiennya masukin 4 dalam 4 kurung X min X min 3. 3 gitu ya. Di mana X1 dan Y1 itu adalah titik yang dilewati oleh garisnya ya. Titik yang dilewati oleh garisnya. Jadi ya udah Y min 5 sama dengan, nah ini tahu ya caranya ya, kali ke dalam. Berarti jadi apa? 4X min 12. Maka 12. jadinya Y gitu ya, sama dengan eh 4X 7. min 12, min 5-nya ke kanan ya, jadi tambah 5 gitu ya. Jadi Y sama dengan 4X min X min 7. 7. Dapat deh ini adalah persamaan garisnya gitu ya. Jadi ketika kondisinya kayak gini, ada sebuah garis, diketahui sebuah titik yang melewati garis itu, pakailah ini. Oke. Nah, terus apalagi yang perlu kalian tahu gitu ya? Yang perlu kalian tahu juga ketika contohnya itu dia itu diketahui atau si garisnya ini melalui dua titik ya. Berarti kalau misalkan satu titik kayak gitu. Kalau dua titik gimana? Kalau dua titik itu berarti ada X1, Y1 dan ada X2, Y2-nya ya. Nah, berarti kalau dia diketahuinya dua titik, maka gimana tuh? Ya udah, kita gambarin dulu ya. Jadi contohnya kayak gini. Terus sekarang kayaknya garisnya turun kali ya. Misalkan garisnya itu turunnya kayak gini. Nah, terus dia diketahui dua titik yang melewatinya ya. Jadi
let's say di sini sama di sini, aku mau dia di 1,1 dan di sini misalkan di min 1, kok min 1 sih? 3 aja ya, 3, min 1. Nah, jadi ada dua titik gitu ya, ada dua titik yang diketahui, terus dari dua titik ini dicarilah apanya namanya, persamaan garisnya ya. Nah, kalau kayak gini berarti persamaan garisnya tuh pakai ini ya, Y min Y1 gitu ya, Y2 eh, per per Y2 min Y1 hmm, sama dengan X min X min X1 1 per ya. X2 min X1. Ya, pakainya ini gitu ya. Meskipun ya sebenarnya ini tuh asalnya dari mana sih gitu ya. Sebenarnya asalnya itu ya dari sini juga sih, teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau tahu asalnya dari mana, sebenarnya asalnya itu dari atas-atas juga ya. Nah, jadi pakai yang ini. Jadi kalau misalkan kayak gitu, caranya sama ya, teman-teman ya. Ini berarti jadi X1 Y1-nya. Ini berarti jadi X2 dan Y2-nya. Jadi ketika kalian susun, jadinya apa? Y min 1 gitu ya, per Per eh, min 1 1 min min 1 gitu ya. 1 sama X-nya dengan dibiarin X aja. X X min 1 min 1. per 3 min 3 1. min 1 Ya, jadi apa? Y min 1 per min 2 per gitu min ya. 2 X X min min 1 1 per. per 2. Nah, ya ini coba ya, kalau misalkan kayak gini, gimana nih ya buat dapetin persamaan garisnya? Diapain? Kayak kali silang ya, kali silang, bener banget kali silang gitu. Jadi kalau dikali silang, 2E di sini dikalikan dengan Y min 1 sama dengan min 2 dalam kurung X min 1 ya. Maka akan menjadi 2Y min 2. Nah ini aljabarnya harus udah lancar banget kalau udah mau SNBT ya. Nah, plus 2 gitu ya. 2Y sama dengan min 2X plus 2 plus 2 gitu ya. Berarti jadi 2Y sama dengan min 2X plus 4 ya. Maka nilai Y-nya itu biar jadi sendirian harus dibagi 2 ya. Jadi min X plus 2 gitu teman-teman ya. Ini adalah terkait dengan persamaan garisnya. Oke, udah itu aja buat konsepnya. Sampai sini ada yang mau tanya, teman-teman? Mm-mm. Bisa dibayangin? Kak, mau nanya Kak, Boleh. Oke. Apa tuh? kalau yang anu nih Kak, kan Mm. aku dapat rumus. Mm-mm. Rumusnya itu AX plus BY Mm-mm. sama dengan AB. Sama dengan AB. Terus? Itu aja Kak? Oh, yang itu. Iya. Oke. Yang itu sebenarnya idenya sama aja ya. Jadi kalau misalkan ya AX plus B sama dengan AB, itu maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu adalah gini ya, teman-teman. Hmm. Ya, itu kan sebenarnya bentuk umumnya ya. Jadi kalau misalkan AX tambah BY gitu ya, sama dengan AB, itu sebenarnya diperolehnya itu dari mana? Diperolehnya itu ketika ini ya. Tapi ini ada syaratnya sih. Syaratnya itu adalah ketika eh, yang diketahui itu, gitu ya. Ketika yang diketahui itu adalah, adalah titik potong, aku singkatnya tipot ya. Tipot sumbu X dan tipot sumbu Y. Ya, tipot sumbu Y. Oke, ada yang tanya, Kak, itu gradiennya min 1. Iya, buat yang di sini, benar, gradiennya adalah min 1. Ya, karena tinggal kalian ambil yang ada di depan X-nya. Nah, terus kalau misalkan yang tipot sumbu X sama sumbu Y itu gimana? Nah, jadi gini teman-teman. Pertama-tama bayangin dulu ya titik potong itu apa ya. Sesuai dengan namanya titik potong itu adalah titik yang memotong. Berarti kalau misalkan kayak gini misalnya ya. Nah, kalian harus tahu nih, yang namanya titik potong sumbu X itu maksudnya adalah titik-titik yang memotong sumbu X. Kan sumbu X itu yang ini gitu ya. Berarti titik potong terhadap sumbu X itu adalah titik-titik yang berada di sini.
gitu. Ya, itu namanya adalah titik potong sumbu X. Nah, kalau kita lagi ngomongin titik potong sumbu X gitu ya, let's say di sini nih titiknya. Ini kan dia memotong sumbu X, ya kan? Memotong sumbu X. Nah, setiap titik-titik yang memotong sumbu X ini, kalian bisa lihat dari koordinatnya ya. Berarti pasti dia Y-nya itu selalu bernilai 0. Yang namanya titik koordinat itu kan selalu X, Y kan. Tapi kalau kita lagi ngomongin titik potong sumbu X, itu pasti Y-nya itu sama dengan 0, teman-teman. Nah, jadi pertama-tama pahami dulu bahwa titik potong sumbu X itu adalah ketika Y-nya itu sama dengan 0. Ya. Nah, misalkan aku langsung kasih contoh aja tuh. Misalkan yang di sana itu aku mau koordinatnya itu katakan di sini misalkan 2 gitu ya. Berarti kan koordinatnya jadi apa? Jadi X-nya itu 2, 2,0 ya. Karena posisinya di sini. Artinya X-nya di 2, Y-nya di 0. Gitu. Demikian juga sebaliknya. Kalian juga harus bisa bayangin yang dimaksud dengan titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbunya artinya apa? Titik yang memotong sumbu Y. Artinya adalah titik-titik yang memotong sumbu Y. Kira-kira kayak gini. Nah, kalau kalian perhatiin, titik potong sumbu Y itu koordinatnya selalu gimana? Koordinatnya misalkan di sini. Ini kan X, Y gitu ya. Tapi kalian bisa lihat, kalau titik potong sumbu Y, berarti X-nya itu selalu 0. Ya, X-nya itu selalu 0. Contoh misalkan di sini 4 gitu ya. Berarti koordinatnya gimana? X-nya 0, Y-nya 4. Nah, jadi titik potong sumbu Y itu terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Oke. Terkait dengan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y, bisa dibayangin nggak? Ya, bisa ya. Jadi titik potong itu adalah ya tadi, kalau titik potong sumbu X, berarti Y-nya 0. Kalau titik potong sumbu Y, itu X-nya yang 0. Dilihat dari visual aja ya. Jadi bayanginnya tuh dari visualnya aja. Nah, terus kalau misalkan case-nya kayak gini, berarti cara persamaan garisnya tuh kalian boleh pakai yang ini. Ya. Nah, tapi kalau pakai yang ini tuh maksudnya gimana? Maksudnya gini, teman-teman. Nah, ini aku zoom out gitu ya. Nah, cara gampangnya gini. Kalian tandain titiknya, titik potongnya ya. Berarti kan kalau yang ini itu adalah titik potong sumbu X. Yang ini itu adalah titik potong sumbu Y. Berarti cara untuk membangun persamaan garisnya itu adalah kayak gini. Nah, untuk yang di sini itu kan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu di 0,4. Nah, si 4 ini kalian jadikan sebagai yang ada di depan variabel X ya. Jadi misalkan dia jadi di sana 4. Bikin jadi 4X gitu ya. Nah, aku ulangin lagi. Di sini itu pertama-tama itu lihat titik potong sumbu Y-nya. Titik potong sumbu Y di mana? Di 0,4 gitu ya. Nah, si 4 ini jadikan dia sebagai koefisien gitu ya. Koefisien itu artinya angka di depan variabel X ya. Jadi kalau 4 ya 4X gitu. Nah, kalau misalkan yang ini dia itu adalah titik potong sumbu X. Berarti kalau titik potong sumbu X, jadikanlah si 2 yang di sini sebagai koefisien dari variabel Y, gitu ya. Nah, maka ditambah dengan 2Y. Gitu, teman-teman. Nah, Oh, berarti gampang ini Kak dibalik. dibalik benar ya. Kalau misalkan yang di sini itu dia diketahui Y-nya, jadikan dia variabel X. Kalau yang diketahui X-nya, jadikan dia variabel Y, gitu ya. Heeh, kayak gitu. Nah, terus sama dengan gitu ya, kalian tinggal kalikan saja, berarti si 4 itu dikalikan dengan 2 ya. Jadi maka akan menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 8. 8. Oke, sampai sini dulu clear teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Clear Kak. Clear ya. Nah, terus iya, jadi cara ngebentuknya itu adalah seperti ini teman-teman. Jadi untuk yang tadi ya AX, BY, AB itu sebenarnya berlakunya ketika kondisinya kayak gini.
bahwa yang diketahui itu adalah titik potongnya. Tapi nggak usah pusing-pusing ke sini, tapi secara visualnya aja dibayangin gitu ya. Misalkan yang ini berarti jadi 4x gitu ya, yang di sini jadi 2y. Dan karena semua variabelnya itu positif ya, tandanya positif semua ya. Tapi in case dia nanti tandanya di sini ya kalian ikutin plus minusnya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya gitu ya, kok bisa sih caranya kayak gini? Gitu. Ada yang tahu nggak kenapa bisa caranya kayak gitu? Nah, misalkan kalian dapat si 4x ditambah 2y sama dengan 8. Kok bisa, Kak? Kita balik-balik titik potongnya, terus abis itu dapat bentuk persamaannya kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya? Nah, sekarang kalau kalian udah tahu caranya kayak gini, kalian juga harus tahu alasannya kenapa, ya. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk persamaan yang kayak gini, kita tuh bisa selalu uji dia benar atau salah. Jadi misalkan nih, kalian punya gambar kayak gini. Kalian tentuin persamaan garisnya kayak gini. Katakan kalian ragu gitu ya, bener nggak ini persamaan garisnya gitu kan. Nah, kalau kalian ragu, sebenarnya kalian bisa uji kebenarannya. Gimana cara uji kebenarannya? Cara uji kebenarannya itu adalah gini, teman-teman. Kalau kalian punya kayak gitu, ingat ya, yang namanya persamaan garis itu bisa kita bentuk ketika kita punya titik koordinat. Jadi, katakan di sini itu jadi X, di sini itu jadi Y, gitu ya. Nah, caranya gini. Kalau X-nya itu 0, gitu ya. Nah, ada yang mau bantu aku nggak? Kalau X-nya itu 0, berarti Y-nya berapa? Oke, berarti 2Y sama dengan 8, Y-nya 4 ya. Jadi ketika X-nya itu 0, maka Y-nya 4 kan? Artinya apa? Dapat koordinat di 0,4. Ya enggak? Sekarang gantian ya, apa yang terjadi ketika Y-nya yang 0? Nah, ketika Y-nya 0, X-nya? Nah, ketika Wah, Y-nya 0, maka X-nya 2 ya. Tentunya didapetin dari sini kan teman-teman ya. Nah, maka X-nya itu adalah 2. Artinya, di sini koordinatnya apa? 2,0 kan? Nah, sekarang dari dua koordinat itu tinggal cek aja di gambar. Sama nggak, ya kan? Kalau misalkan ini 0,4, di sini kan 0,4, Kak. Oh, sama ya, berarti ya. Nah, di sini 2,0, di sini 2,0 juga ya sama gitu. Jadi, kalau misalkan sama ya sudah, berarti ini adalah persamaan garis yang benar. Ya. Jadi sebenarnya asalnya dari sana. Asalnya itu adalah dari konsep bagaimana si persamaan garis itu bisa terbentuk, teman-teman. Oke. Kebayang ya, teman-teman ya. Nah, mungkin ada yang baru tahu ya kira-kira. Jadi caranya kayak gitu. Jadi kalau misalkan, ya selama ini kan kita diajarinnya gitu ya, ini tinggal dibalik aja nih, jadi X, dibalik jadi Y gitu kan. Tapi ya mungkin dalam hati kalian, kenapa bisa kayak gitu ya? Nah, ini sekarang kejawab ya. Jadi kenapa bisa kayak gitunya adalah balik lagi ke konsep dari bagaimana menggambar si persamaan garis ini. Oke, ini bisa dipahami teman-teman? Clear ya? Oke. Clear, iya. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke. Oh iya, sampai hampir lupa aku ya. Ada yang ketinggalan nih kayaknya. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Kalau misalkan menentukan persamaan garis, itu yang kayak tadi aja ya. Jadi kalau misalkan diketahui satu titik, pakainya yang ini, gitu ya. Diketahui dua titik, pakainya yang ini. Kalau misalkan diketahui titik potong, ya pakainya ini yang dibolak-balik tadi, gitu kan. Kalau kalian ragu, ya kalian uji kebenarannya. Kalau misalkan sesuai dengan gambar, berarti ya persamaan kalian benar, kayak gitu. Nah, satu lagi yang hampir aja aku lupa itu adalah ini, teman-teman. Hubungan antar garis. Ya, ini yang biasanya sering banget keluar. Ya, jadi kalian harus tahu juga. Hubungan antar garis. Nah, jadi kalau kita punya garis gitu ya, itu kita bisa melihat eh apa korelasi atau relasi antara si dua garis itu. Nah, jadi gini teman-teman. Kalian pertama aku mau tanya dulu ya. Pada tahu nggak kalau misalkan dia itu misalkan ada dua buah garis gitu ya. Misalkan dua buah garisnya kayak gini, terus kayak gini. Nah, ini kita masih ngomongin garis lurus dari tadi ya. Kayak gini gitu ya.
Terus dia kayak gini. Kalian tahu nggak, ini kedua garisnya saling apa ya namanya? Sejajar. Oke, saling sejajar ya. Nah, jadi benar teman-teman. Jadi si garis gitu ya, dia tuh punya hubungan yang pertama itu namanya sejajar. Nah, pertama-tama harus bisa bayangin dulu ya, maksud dari sejajar itu gimana sih? Sejajar itu kayak gini, posisinya tuh mereka tuh menghadap arah yang sama ya. Nah, sejajar kayak gini. Kalau misalkan hubungan antar dua buah garis sejajar, maka ada korelasinya dengan gradien. Itu yang mau aku coba review ya. Jadi kalau misalkan dua garis itu saling sejajar, maka korelasi gradiennya itu adalah gradien dari garis yang pertama sama dengan gradien dari garis yang kedua ya. Ini adalah hubungan yang pertama. Jadi teman-teman, kalau misalkan em, kayak apa ya? Kayak misalkan yang di atas ini aku kasih nama dia Y gitu ya, sama dengan 3x plus 5 gitu. Berarti kan kalian tahu ya, oh berarti gradiennya itu 3. Nah, kalau misalkan gradien dari garis yang pertama itu adalah 3 gitu, kalian ditanya gradien garis kedua berapa? Nah, nggak usah nggak usah pusing-pusing cari dia persamaannya gimana, tapi pakailah hubungan dia dengan si garis yang pertama, gitu ya. Nah, kalian tahu, Kak, garis satu sama garis dua itu kan saling sejajar. Berarti gradien dari garis yang pertama sama kayak gradien dari garis yang kedua. Jadi kalau aku ditanya gradien garis yang kedua, aku tinggal jawab 3 aja. Karena gradien dari garis yang pertama itu adalah 3. Ya. Nah, jadi kayak gitu. Ketika ada dua buah garis yang saling sejajar, maka dia itu gradiennya sama ya. Oke, satu lagi itu harusnya kayak gini teman-teman. Kalau misalkan dua buah garisnya itu posisinya kayak gini, berarti ini namanya posisi apa nih ya? Ya, Potong. kayak berpotongan. Ada yang jawab juga bersinggungan. Ada yang jawab tegak lurus. Oke, teman-teman. Pertama-tama ini bukan bersinggungan ya. Nah, ya kalian harus bedain antara bersinggungan sama berpotongan. Kalau bersinggungan itu artinya nyenggol doang, kena dikit ya. Tapi kalau misalkan berpotongan itu dia motong. Kalau misalkan kalian perhatiin, ini adalah garis yang pertama, ini adalah garis yang kedua. Emangnya nyenggol doang? Kan enggak ya. Soalnya garis yang pertama kayak gini, garis kedua tuh kayak gini. Artinya mereka itu berpotongan. Ya, kita nggak bilang dia bersinggungan. Berarti kalau misalkan bersinggungan, contohnya gimana? Contohnya gini kali ya. Misalkan kalau dua buah garis kayaknya jarang dia bersinggungan. Tapi ya, bisa nggak ya bersinggungan ya? Oke ya, aku gambarin sederhananya gini aja kali ya. Nah, kalau kayak gini kan dia tuh ya kena dikit doang gitu ya, nyenggol dikit doang. Nah, kalau nyenggol dikit doang namanya bersinggungan. Tapi kalau misalkan udah kasusnya kayak gini, ini dia motong ya, karena ya ada kan titik potongnya. Ini titik potong antara kedua buah garis ya. Nah, ini namanya adalah titik potong dua buah garis. Kedua garis. Nah, kalau yang kasusnya kayak gini guys, kalian bisa sebut dia sebagai garis yang saling berpotongan, berpotongan dan tegak lurus ya. Nah, ini aku kurang tegak lurus ya, bentar. Oke, jadi dia kayak gini teman-teman. Nah, jadi kayak tegak lurus itu ciri khasnya apa? Ciri khasnya itu pasti dia itu membentuk sudut siku-siku ya. Nah, jadi ada yang sejajar, yang kedua itu adalah ketika dia itu saling tegak lurus. Kalau tegak lurus itu cirinya apa? Cirinya pasti ada membentuk siku-siku di sini ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dibilang dia berpotongan, yes, dia berpotongan dan tegak lurus ya. Nah, maka ada juga korelasi dengan gradiennya. Artinya gradiennya bagaimana? M1, jadi gradien dari garis satu nih, kalau dikalikan dengan gradien dari garis kedua, gitu ya, maka hasilnya itu adalah -1. Jadi, kalau misalkan aku punya garis yang pertama yang ini, gitu ya, diketahui gitu ya, dia adalah Y sama dengan
berarti itu turun ya, min 5x plus 3 guys, gitu ya. Kalian coba cari M2-nya, kira-kira berapa? Kalau M1-nya jelas ya, M1-nya min 5. Aku mau tahu M2-nya berapa. Oke, M2-nya 5 ya. Yang lain setuju ya? Oke, M2-nya 5, bukan 5 ya kayaknya ya. 5 apa seperlima? Atau, iya, M-nya 5 bukan. Nggak dibalik ya. Beda, bukan berubah tanda, bukan. Tapi jawabannya gini, kalau misalkan garis yang satu itu adalah ini persamaan garisnya, ya, nah ini jangan sampai terkocak lagi gitu ya. Dari sini, kalian tahu ya, oh gradiennya itu min 5 gitu kan. Kalau aku tanya M2-nya, bukan berarti tinggal kalian tukar tandanya jadi 5 gini, enggak ya. Karena balik lagi ke hubungan antara mereka berdua, ya. Jadi kalau M1-nya itu adalah min 5, tuliskanlah min 5, ya. Maka ketika kalian mau cari gradien dari garis yang kedua, harus memenuhi hubungan ini, gitu. Jadi M2-nya itu sama dengan min 1 per min 5, gitu. Jadi M2 yang betul adalah 1/5 ya. Oke, sip. Jadi caranya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi bukan berarti kalau yang satu itu min 5, yang satunya itu jadi positif 5, enggak ya. Karena apa? Karena balik lagi, antara kedua garis itu, mereka ini memenuhi hubungan ini, teman-teman ya. Jadi artinya mereka itu harus dicari dengan menggunakan hubungan tersebut. Ya. Oke, clear ya? Jawabannya adalah 1/5 untuk gradien garis yang kedua. Sampai sini, ada yang mau tanya nggak? Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, yang ini, si dua ini ya, ini adalah dua konsep yang aku lihat paling banyak kepake ya di latihan soal gitu. Jadi paling banyak kepake di latihan soal dan kita akan latihan soal di hari esok ya teman-teman ya. Jadi hari ini kan memang jadwalnya kita belajar materi dulu gitu ya, belajar konsep dulu biar kalian nggak lupa-lupa gitu ya, di-review lagi. Nah, besok kita baru akan masuk ke latihan-latihan soalnya ya. Jadi jangan sampai nggak datang nih kelas besok ya teman-teman ya. Oke, udah sih. Kalau dari konsep segini dulu aja yang bisa aku jelasin ya. Nah, nanti bisa kalian baca-baca lagi, bisa kalian pelajari lagi gitu ya. Jadi besok ketika kita latihan soal, itu kalian udah siap lahir batin ya teman-teman ya buat ngerjain si soal-soalnya. Oke, bentar ya. Ini Oke, oke. Kalau gitu sampai sini dulu ya teman-teman ya buat kelasnya. Makasih banget udah join kelas aku. Ya, tadi yang udah ngantuk-ngantuk selamat istirahat ya teman-teman ya. Oke, kita ketemu lagi di hari esok. Oke, bye-bye guys.